Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sungguh suatu suasana yang kita semuanya saya ajak bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul walaupun menggunakan media, dan berkumpul semuanya ini mujizat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, bahwa kita bisa berkumpul masih memikirkan bagaimana kondisi bangsa kita ini, seperti yang sampaikan Bang Rocky tadi, yang menggunakan akal sehat. Bang Rocky itu menggunakan akal sehat. Saya singkat saja karena ini saya sebenarnya sudah tidak perlu bicara, karena FTI ini adalah suatu wadah perjuangan dalam menentukan nasib saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Luar biasa dengan manifesto yang 10 tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin menyimak kembali supaya kita sama-sama jelas bahwa bangsa ini merdeka karena merasa bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang ini kita sudah menghilangkan tujuan awal kita semuanya berjuang. Bukan kita, maksudnya para pendahulu kita berjuang adalah karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang penuh dengan tidak pri kemanusiaan dan tidak pri keadilan. Akan saya buktikan nanti. Bahkan ketika merdeka pun kita mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah kita sudah merdeka semuanya? Mari kita buktikan. Apakah kita bersatu? Ada cebong, ada kadrun. Padahal ini semuanya sudah disertai dengan doa. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia itu merdeka. Maka yang pertama kali dinaungkan oleh Bung Karno adalah belum ada negara, tapi rakyat semuanya yang bersatu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi 17 Agustus itu bukan negara yang merdeka. Rakyat. Bangsa adalah kumpulan manusia yang punya hasrat satu, punya ciri-ciri satu, yaitu merdeka. Itulah maka kedaulatan di tangan rakyat, karena yang menyatakan merdeka itu rakyat semuanya pada saat itu, tidak melihat dari asal usul dari mana, agama apa, dan sebagainya, menyatakan merdeka. Belum ada negara, belum ada wilayah, belum ada pemerintahan, belum ada pengakuan internasional. Dan keesokan harinya, karena Bung Karno mengatakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, barulah terbentuk pemerintahan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka tadi dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu tempat kita bernaung semuanya, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi seluruh tumpah darah ini untuk memajukan bangsanya, kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketitipan dunia berdasarkan kemerdekaan karena kita pernah dijajah dan sebagainya. Maksud saya, jadi cita-cita pembentukan pemerintahan itu sejak awal adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Seluruh yang Indonesia harus dilindungi, bukan diinjak-injak. Dan seluruh tumpah darah ini, seluruh alam yang ada, ini diperdayakan, dilindungi, diprotek. Jadi proteknya itu kepada rakyatnya Indonesia sendiri, bangsanya, dan seluruh tumpah darah itu diprotek. Karena apa? Untuk memajukan kesejahteraan yang kita semuanya miskin waktu itu, jajah.
lalu mencerdaskan agar bisa mengolah itu sendiri. Ini dulu yang sama-sama kita sama-sama renungkan benar-benar. Kemudian itu baru menyusun suatu negara Indonesia yang kedaulatannya di tangan rakyat berdasarkan kepada Pancasila yang akan dirubah menjadi Trisila, melanggar preambul Undang-Undang PPIP. Lalu apa resikonya kalau tidak kita lakukan? Sekarang ini telah terjadi diskriminasi karena treatment pelaksanaan negara ini yang tidak adil. Nah, dikotomi hitam putih. Sehingga kesimpulannya ada yang menikmati surga Indonesia dan bukan orang asing Indonesia, bukan pribumi, dan ada yang sudah di neraka sebelum mati, yaitu kebanyakan pribumi. Contoh saja, penggusuran. Satu orang punya ratusan ribu, bahkan hampir 1 juta hektar tanah. Tetapi kita lihat penggusuran di mana-mana ada. Bahkan seorang polisi digusur oleh pengusaha, mengajukan ke polisi pun dipajekin 100 juta dan diminta hadiah 1000 meter. Sama-sama kepolisian. Ini terjadi. Terjadi diskriminasi di negara kita sendiri yang harusnya merdeka. Sehingga panjang sekali. Silakan Bapak Ibu sekalian lebih tahu semuanya. Kemudian yang dikatakan mencerdaskan justru terbalik sekarang. Mayoritas penduduk Indonesia, silakan adakan penelitian, mengalami pendidikan yang tidak bermutu. Sehingga wajar kalau TKA datang ke sini. Dan wajar kalau rakyat kita tidak bisa bersaing. Bahkan bergerak tidak bisa di ekonomi modern. Sehingga bekerja hanya untuk menyambung hidup saja, supaya tidak mati pas-pasan. Dan mereka kebanyakan di sektor informal dengan upah rendah yang makin lama tergeser secara alamiah. Ini kenyataannya. Kemudian yang lebih parah lagi, uang APBN yang beredar tidak sampai bawah. Mengapa uang tidak sampai bawah? Ya tadi, kalau bekerja di sektor non informal, jual tahu goreng, jual mie tok-tok, ya kan, sayuran, mana bisa dia punya harta untuk bankable pinjam uang? Tidak bisa. Bahkan data UKM 65 juta ini nggak punya harta untuk bisa pinjam 1 miliar, nggak bisa, apalagi triliun. Jadi duit negara tidak beredar di kelompok kecil, dan kelompok kecil tidak bisa menikmati uang itu, maka tidak merdeka dia. Yang menikmati uangnya ini hanya kelompok besar yang punya harta bankable. Jadi itulah yang dikatakan oligarki. Oligarki di Amerika, di tempatnya Uang Tata, bersama Bang Kris dan teman-teman semuanya, itu satu orang kekayaannya setara dengan 20 orang. Kalau di Indonesia, satu orang oligarki ini setara dengan 800.000 kekayaannya orang. Bahkan berdasarkan data, ada 4 orang yang dikatakan bukan perusahaan, 4 KTP orang. Kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Oxfam itu yang ngomong. Dari luar saya. Yang keempat, karena singkat, saya jabarkan aja, saya pikir sudah mengerti. Sehingga kelompok kecil tadi tidak menikmati kemerdekaan. Yang dicanangkan pertama kan tadi. Karena tidak ada pelindungan terhadap bangsa, tidak ada pelindungan terhadap tumpah darah. Yang diprotek lalu kita untuk bangsa ini. Untuk mensejahterakan. Terbalik. Sehingga
mayoritas penduduk kita, karena penduduk kecil, tidak punya tabungan untuk menyekolahkan ke tempat yang lebih tinggi lagi, apalagi rekreasi. Saya sebagai Panglima TNI, kalau mau lebaran, saya harus berpikir bagaimana menyiapkan kendaraan bus-bus yang bisa membuat anak buah saya itu secara gratis pulang mudik. Itu bahagianya luar biasa. Apalagi rakyat kecil, para prajurit TNI. Ada disiapkan bus, kemudian disiapkan snack, daftarnya ikut, bahagianya luar biasa. Bahkan sampai sekarang mereka tidak melupakan hanya untuk ongkos berangkat ke di antara kampung halamannya aja lewat yang lewat darat, apalagi lewat pesawat. Mereka tidak punya harapan ke depan. Penelitian yang saya sampaikan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia. Yang Bank Dunia mengatakan bahwa inilah yang membuat bangsa ini akan tenggelam, akan punah. Karena ini, coba bayangkan. Jadi itu diskriminasi, dikotomi hitam putih. Ini sebenarnya yang harus sama-sama kita sama-sama manifesto ini mengerucut ke arah ini. Mengapa demikian? Karena terjadi kudeta konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dikudeta. Itu bukan amandemen, dirubah. Hitungan saja, lihat berapa kata dalam Undang-Undang Dasar 45 dan berapa kata yang dirubah, berapa pasal dirubah. Nanti akan kelihatan, oh iya, berubah dengan bahasa sopannya amandemen. Nah, berkaitan dengan ini, maka yang 10 tadi, 10 manifesto tadi, kemudian kontrak politik, kalau saya disuruh kontrak politik, saya katakan jujur, saya tidak mau. Karena saya tidak bisa melaksanakan. Yang paling penting sekarang ini kontrak politik, yang paling penting sekali kalau kita sama-sama pahami ini yang apa yang terjadi apabila kita melanggar dengan cita-cita pendahulu kita yang sudah memprotek bangsa, memprotek tanah air, kemudian untuk mensejahterakan, betapa hebatnya luhurnya. Kita semuanya tidak melakukan itu sekarang ini. Dampaknya yang saya sampaikan tadi, dan itu adalah indikasi yang bisa membuat bangsa ini hilang. Harusnya kontrak politiknya cukup satu dulu saja. Itu sama-sama, baik presiden terpilih maupun anggota DPR, sama-sama begitu selesai terpilih, yang dilakukan adalah mengembalikan dulu kepada Undang-Undang Dasar 45. Tanpa itu siapapun yang jadi tidak bisa. Karena sistemnya sudah dibuat seperti ini. Karena itu adalah kita pada saat itu terpengaruh oleh teori hegemoni. Di mana ditanyakan kebudayaan dunia, hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi, KKN, keterbukaan. Masih beruntung kita ya kena teori hegemoni dengan cara yang soft. Tidak seperti Libya, tidak seperti Irak. Kan gitu. Irak kan karena HAM. Ada senjata kimia kan gitu. Nah, inilah yang harus kita kembalikan dulu. Setelah itu kembali, baru manifesto yang lainnya itu bisa dilakukan. Jadi yang pertama kali itu dulu. Kalau itu siapapun nggak bisa. Karena menguasai Indonesia saya katakan tidak banyak. Ketua partai dipegang, Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, MPR, selesai. Karena betapa kuatnya ketua partai itu untuk mengendalikan di dalam. Ya karena tadi kita sudah dirubah undang-undang semuanya. MPR apa sekarang? Tidak ada perwakilan-perwakilan putusan daerah, kemudian perwakilan golongan, agama, nggak ada. Bukan rumah rakyat MPR yang sekarang. Dia nggak bisa diharapkan apa-apa. Karena sebagian menampung DPR sama DPA baru bicara. Jadi
Bung Tata, Bung Kris, yang saya sampaikan ini hanya karena waktunya singkat, tidak panjang-panjang. Itulah saya katakan, apabila kita tidak mengikuti apa yang sudah digarisi secara sakral, yaitu tujuan kita bentuk pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan. Nah, ya akhirnya sarana untuk mencapai itunya dihapus, dirubah semuanya, tidak akan tercapai. Akhirnya dampaknya indikasi Indonesia akan hilang karena 4 indikasi yang saya katakan tadi. Saya pikir ini Bung Tata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sangat singkat karena tidak perlu saya bicara panjang lebar. Bung Kris, Bung Tata, dan semua yang di sini, saya pikir bisa berada di sini karena berdasarkan kualitas intelektual, sehingga bisa mencari data-data yang lebih teliti lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sudah diberi penghargaan untuk bisa bicara, dan saya hormat kepada semuanya, Bapak Ibu sekalian berada di luar Indonesia, tetapi pikirannya masih memikirkan kita-kita yang ada di tanah air, sangat luar biasa. Sekali lagi selamat ulang tahun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.